Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ningrat Farida, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 psikologi komunikasi tentang aspek psikologi dalam psikologi pesan. Berikut ada informasi jurnal yang saya ambil untuk referensi tugas saya, yaitu penggunaan daya tarik emosional pada iklan pajak di televisi. Penulisnya Damayanti Wardianingrum. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Iklan merupakan salah satu media penyampaian pesan tentang produk atau jasa. Secara umum, media untuk menyampaikan pesan adalah media cetak, koran, majalah, tabloid, dan media elektronik seperti televisi dan radio. Termasuk pada saat ini dikenal media baru, yaitu internet. Dari berbagai jenis media yang digunakan sebagai penyampaian pesan, televisi merupakan media yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan media lainnya. Antara lain adalah karena adanya unsur audiovisual yang tidak dimiliki oleh media lainnya. Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian pada 3 versi iklan pajak tersebut. Pertama, untuk mengetahui daya tarik apa yang digunakan pada masing-masing ketiga versi iklan tersebut. Yang kedua, daya tarik apa yang memiliki kesamaan paling dominan pada ketiga versi iklan tersebut. Dan yang ketiga, apa implikasi daya tarik iklan dikaitkan dengan fakta yang ada pada saat ini. Setelah iklan ini, terdapat beberapa versi lain iklan di Ditjen Pajak. Namun, penulis memilih 3 iklan berikut dengan pertimbangan bahwa iklan tersebut lebih menggambarkan kondisi ataupun praktek di masyarakat. Selanjutnya, kerangka teori yang dipakai berdasarkan jurnal tersebut adalah dari iklan di media televisi. Iklan dapat didefinisikan sebagai bentuk presentasi non-personal yang mempromosikan gagasan, barang, atau jasa yang dibiayai pihak sponsor tertentu. Menurut Sulaksana 2003. Dari definisi tersebut, maka iklan bukan saja digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa, namun iklan juga digunakan untuk menyampaikan suatu ide dan pesan yang disampaikan tidak selalu dilakukan oleh perusahaan. Dikutip dari Ungente oleh Wiratmojo dalam Sasangka dan Darmanto tahun 2010, antara lain bahwa setiap media mempunyai bentuk estetika yang unik. Media televisi mempunyai kekuatan audiovisual yang memudahkan penontonnya mencerna isi informasi. Media radio memiliki kemampuan membangun imajinasi. Media koran dan majalah mampu mengasah kepekaan emosi dan intelektualitas pembacanya. Lead tahun 2006 juga mengemukakan tentang kelebihan penggunaan iklan di media televisi, yaitu pertama, media televisi dapat menyajikan tontonan iklan yang menghadirkan kenyataan bagi audiens. Kedua, adanya penerimaan dari audiens yang tinggi. Ketiga, iklan di media televisi ditayangkan berulang kali. Tayangan iklan yang hadir berulang kali ini memberikan dampak terpaan bagi audiens sehingga mudah mengingat nama merek atau produk. Keempat, iklan di televisi memiliki kekuatan untuk menarik produsen. Kelima, segmentasi wilayah siaran dan jaringan. Keenam, iklan di televisi membuka peluang untuk bermitra dengan media lain. Selanjutnya, kerangka teori yang selanjutnya yaitu penggunaan daya tarik iklan dengan unsur emosional dijelaskan lebih lanjut oleh Claw and Beck. Didasarkan atas 3 pemikiran, yaitu pertama, bahwa konsumen memiliki kecenderungan mengabaikan hampir semua iklan. Artinya tidak mudah untuk membuat konsumen tertarik pada iklan karena banyaknya iklan yang disaksikan atau karena adanya pilihan tayangan lain yang lebih menarik. Yang kedua, penggunaan daya tarik rasional biasanya cenderung kurang diperhatikan, kecuali jika konsumen sedang membutuhkan atau mencari informasi mengenai produk yang dibutuhkan dan konsumen sedang menyaksikan pada saat iklan ditayangkan. Yang ketiga, dan paling penting adalah iklan dengan daya tarik emosi dapat menarik perhatian audiens dan dapat membangun kedekatan antara konsumen dan merek.
Lalu, menurut Sutherland 2008 mengemukakan juga bahwa pilihan konsumen terhadap merek juga banyak dipengaruhi oleh asosiasi antara merek dan atribut atau dengan unsur emosi yang biasanya diciptakan dan terdapat dalam iklan. Atribut atau unsur emosi yang digunakan sebagai asosiasi dapat memberikan pengaruh besar terhadap sesuatu hal. Salah satu elemen dalam daya tarik emosi yang digunakan antara lain adalah menampilkan tayangan tentang kemiskinan. Kemiskinan atau ketidakberdayaan adalah salah satu elemen yang sering digunakan untuk membangkitkan rasa empati, kesedihan, atau belas kasihan. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal tersebut yaitu kualitatif dan semiotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena metode ini dianggap sesuai oleh peneliti dengan masalah yang akan diteliti. Karena penelitian ini hendak mengkaji makna iklan yang dikaitkan dengan citra institusi, maka peneliti menggunakan metode untuk menelaah makna iklan dalam metode semiotika. Sedangkan metode semiotika yang digunakan untuk menganalisa iklan adalah suatu metode analisis untuk mengkaji tanda. Semiotika adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan istilah sign system. Pada penelitian ini, konsep semiotika yang digunakan peneliti adalah konsep yang dikemukakan oleh Roland Barthes yang menggunakan konsep tentang konotasi dan denotasi sebagai kunci dari analisisnya. Dalam konsep Barthes menjelaskan tentang sebuah sistem tanda primer atau denotatif dan tanda sekunder atau konotatif. Masuk ke pembahasan. Di sini terdapat scene iklan. Scene pertama mempunyai makna denotasi anak-anak dengan penampilan kelompok kelas menengah merayakan pesta ulang tahun. Makna konotasinya yaitu berarti kebersamaan, kegembiraan, keceriaan. Orang mapan adalah sumber pajak. Scene 2. Denotasinya anak dari kelas menengah membagi es krim kepada anak pemulung sampah di halaman rumah. Makna konotasinya keinginan berbagi, berempati, belas kasihan, yang merupakan simbol tanggung jawab. Tanpa diminta, seharusnya wajib pajak membayar pajak untuk membantu orang yang miskin. Anak kecil saja bisa, seharusnya orang dewasa wajib pajak bisa juga. Scene yang ketiga, denotasi. Anak pemulung menyerahkan topi yang ditemukannya di halaman kepada anak sekolah kelas menengah. Makna konotasinya pertemanan, kejujuran, empati, simbol harmoni sosial. Jika orang yang kaya atau wajib pajak bisa membayar pajak, maka semua warga negara dapat memperoleh pendidikan. Selanjutnya, iklan yang kedua. Pada scene pertama, makna denotasinya eksekutif muda berkumpul bersama usai pulang kerja di sebuah kafe milik temannya. Makna dari konotasinya pertemanan karyawan, keceriaan, suasana santai semi formal, simbol kemakmuran pada kelompok masyarakat kelas menengah, dan sebagai salah satu sumber pajak. Scene kedua, denotasinya lembar SPT, surat pemberitahuan pajak. Makna konotasinya mengingatkan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ekonomi yang tumbuh bisa membuka usaha, bisa langgeng jika semua warganya melakukan pelaporan pajak dengan benar. Pada scene ketiga, denotasinya percakapan karyawan yang saling mengingatkan untuk melaporkan dan membayar pajak. Konotasinya pertemanan, kepedulian, saling berbagi, saling mengingatkan bahwa membayar pajak adalah gaya hidup. Harusnya kesadaran tidak perlu dipaksa-paksa. Lanjut pada iklan yang ketiga, pada scene satunya, denotasinya membahas tentang pengusaha menemui pejabat pajak yang juga merupakan teman-temannya. Makna konotasi, gambaran pejabat pajak yang memiliki kekuasaan dan sejahtera. Scene 2, denotasinya pengusaha menyerahkan amplop berisi uang untuk meringankan beban pajak. Makna konotasi menyuap kecurangan, pembayaran pajak yang dikurangi atau dihapuskan. Lalu scene ketiga, denotasi foto saat diambil sumpah jabatan, mengingatkan pejabat pajak terhadap kewajibannya. Konotasinya kejujuran,
integritas Dijen Pajak anti suap. Berdasarkan sin-sin tersebut diperoleh gambaran bahwa unsur emosional sangat dominan digunakan sebagai daya tarik iklan. Adapun unsur emosi yang dominan ditampilkan adalah rasa empati, simpati, kegembiraan, keceriaan, kesedihan, keakraban, kebersamaan, rasa ingin menolong, kerinduan, kemarahan, dan dukungan. Daya tarik emosi dalam iklan biasanya digunakan untuk iklan produk yang tidak memerlukan perbandingan secara rasional, misalnya dengan membandingkan unsur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Dari sin-sin iklan tersebut, pesan yang diperoleh adalah bahwa masyarakat lebih merupakan pihak yang memiliki kewajiban sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, masyarakat berperan sebagai kontributor bagi pemasukan uang negara untuk menyelesaikan masalah pembangunan, seperti antara lain misalnya mengatasi kemiskinan. Kemiskinan diangkat sebagai suatu objek dalam salah satu versi iklan pajak dan dianggap memiliki hubungan langsung dengan pembayaran pajak masyarakat. Lalu sin-sin yang ditayangkan juga menampilkan simbol-simbol yang bertujuan untuk merubah perilaku seseorang, yaitu digunakan fungsi simbolik dan fungsi instrumental. Dalam perubahan perilaku dengan pendekatan fungsi simbolik, fokus yang digunakan adalah asosiasi simbol-simbol yang terkait dengan objek. Sedangkan pada pendekatan instrumen difokuskan pada atribut fisik objek. Dalam ketiga versi iklan tersebut, untuk tujuan membujuk masyarakat agar mau membayar pajak, maka untuk pendekatan instrumen pesan-pesan yang digunakan dalam iklan pajak seperti satu, seperti percakapan hari ini dia bayar pajak, apa kata dunia. Yang kedua, percakapan maaf kawan, tapi aku tidak bisa, diucapkan oleh pejabat pajak saat menolak suap. Yang ketiga, ada dialog yang mengatakan, tapi bagaimana dengan pajak kafe ini? Yang keempat, istilah SPT dengan benar. Sementara, pendekatan simbol yang digunakan adalah identitas kelas menengah yang diwakili pengusaha kafe sekaligus yang sebagai wajib pajak. Yang kedua, kelas menengah atas yang dapat menikmati pesta ulang tahun dan menikmati sekolah. Yang ketiga, pejabat pajak yang memilih tetap memegang sumpah jabatan daripada harus melakukan korupsi. Identitas lain yang kontras dihadirkan dalam iklan adalah kelas bawah dengan penampilan anak pemulung, pengusaha sukses yang berusaha menyuap pejabat pajak. Pada bagian akhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam jurnal tersebut yaitu secara keseluruhan pesan yang ditampilkan dalam iklan pajak menggunakan daya tarik emosi seperti kemiskinan, ketidakadilan, empati, simpati, kemarahan, keinginan berbagi dengan sesama, teguh pada pendirian, dan setia pada sumpah jabatan. Diharapkan dengan menggunakan daya tarik emosi iklan dapat menarik perhatian audiens dan dapat membangun kedekatan antara masyarakat dengan kewajiban membayar pajak. Sarannya yaitu unsur emosional dalam iklan dapat menampilkan gambaran fisik seperti pembangunan gedung sekolah di wilayah atau daerah tertinggal, pembangunan fasilitas kesehatan, dan sarana prasarana umum lainnya. Sehingga pesan yang ditangkap oleh audiens adalah pajak yang selama ini dibayar oleh masyarakat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Sekian presentasi yang bisa dapat saya berikan dari jurnal yang telah saya pilih. Terima kasih.